Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Agus Susilo. Kali ini kita akan membahas troubleshooting ya yang ada di Yudi Truck. Di sini ada informasi 370 ya, CWE 370 mengalami low power dan speedometer malfunction. Nanti kita akan coba troubleshooting di sana dan perbaikan apa yang kita lakukan. Saksikan terus sampai selesai. Oke, di sini ada CWE 370 ya. CWE 370 di sini ada info operator terjadi low power ya dan speedometer malfunction. Kayaknya saling berhubungan ini untuk trouble-nya atau problemnya. Nanti kita coba cek. Pertama adalah error code ya yang ada di instrumen cluster atau monitor panel. Ada nggak kira-kira error code yang aktif gitu di dua controller? Nanti kita coba pastikan. Pertama kita enter ya sebelah kanan, kemudian cari diagnostik nomor 6, enter lagi, baca kesalahan nomor 4 ya. Untuk di EMS nonaktif ya, ini ada error sebelumnya, sama di IECO nomor 2 nih, dan nonaktif semua. Jadi untuk error aktifnya nggak ada ya. Kita kembali, nanti kita coba tes jalan apakah berfungsi apa enggak nih. Kita tes di speedonya nih. Nah ini posisinya harusnya udah naik nih karena RPM udah lebih dari 1000 dan posisi sedang berjalan nih unitnya. Speedometernya masih terlihat tidak bergerak ya. Coba jalan lagi. Mundur pun juga tidak ada pergerakan di speedonya. Masih belum ada pergerakan. Nanti coba kita cek menggunakan tag tool. Oke, di sini sudah ada tag tool ya sama Ocom. Sini nanti kita connect yang menuju ke OBD atau ke unitnya ya. Kemudian yang menuju ke tag toolnya atau laptopnya. OBD-nya berada di bawah kanan sopir ya. Onboard diagnostik. Nah, ini kita connect. Kemudian untuk yang ke laptopnya kita connect juga. Sebelah kanan bisa, belakang bisa. Kemudian kita on unitnya untuk pembacaan data. Tag tool ini banyak fungsinya ya, untuk diagnostik, setting parameter, terus untuk update software, remove and install EMS atau IECO, itu bisa semua di sini. Nanti kita coba tes ya. Di menu tes nanti bisa membaca sensornya. Nah, ini kita klik menu tes. Nanti kita akan tunggu. Nah ini udah muncul nih. Kita cari sensor speed ya, speed sensor, vehicle speed sensor. Kita klik di situ, kita pilih, dan di kanan ini terdapat item yang kita pilih dan value yang akan muncul nanti ketika unit jalan. Munculnya seperti ini, nanti ada grafiknya. Caranya kita tekan play ya, sebelah kiri atasnya ada tanda play. Nanti dia grafiknya akan berjalan ya. Ini masih 0 nih karena masih
belum berjalan unitnya, jadi sensor mendeteksi masih 0 km per jam. Coba kita jalankan nanti. Nah, ini unit sudah berjalan nih. Kita mundur, harusnya terbaca ya di grafiknya ya, harusnya dia turun grafiknya ya. Kalau maju naik, dan di sebelah kanan ini masih 0 km per jam ya terlihat, jadi sensornya tidak terbaca, ini masih 0 km per jam. Nanti coba kita cek sensornya di bawah. Nah, nanti kita coba cek ya, speed sensornya ada problem apa enggak nih. Nah, posisi di belakang gearboxnya kita coba buka. Di sini ada beberapa unit, di sini ada sekitar 4 unit atau 7 gitu informasinya. Tapi kalau ada masalah kita pinjam unit sebelahnya aja untuk memastikan. Kita coba buka dulu ya. Sini kita pakai kunci 27 kombinasi biasanya. Biasanya kerusakannya nggak terlalu parah sih. Waduh, ini ternyata parah sekali nih. Ini kayak kegerus ya, kegerus sama pulsar yang di bawah ini. Nanti coba kita bersihkan, ada partikel-partikel yang tertinggal nggak di hole-nya. Ini jarang sekali nih saya menemukan yang seperti ini nih. Biasanya masih rata, masih bagus, tapi ini sepertinya ada problem lain. Nanti kita bersihkan. Oke, tadi saya sudah membersihkan ya, ada beberapa partikel kecil sisa-sisa dari speed sensornya. Ini kita pastikan nih sekelilingnya masih ada nggak nih, sambil kita jalanin pelan-pelan ya unitnya. Ini sambil kita cek, nanti kalau ada partikel kita bersihkan. Kalau sekiranya sudah bersih, nanti kita coba pinjam sensor di unit sebelahnya tadi, karena di sini clearnya sangat kecil ya. Nah, tadi saya minjam unit sebelahnya, ini yang bagus sebelah kanan ya sensornya, yang kiri itu yang rusak. Biasanya seperti yang kanan sih. Oke, kita coba pasang sensornya yang bagus ya. Setelah pasang nanti kita coba tes speedonya, mudah-mudahan berhasil terbaca ya. Karena kalau sudah terbaca, insya Allah low powernya hilang, karena dia saling berhubungan. Ketika speedo tidak berfungsi maka RPM akan dibatasi. Nanti coba kita simulasikan ya di akhir video. Jadi coba kita tes. Oke, kita langsung jalan aja ya unitnya. Nah, ini udah ada pergerakan nih. Udah ada pergerakan, speedonya di situ terlihat 2 km per jam dan grafiknya naik ya. Ini kita posisi maju. Nah, berhasil ternyata ya. Oke, kita akan simulasi ya unit low power akibat kerusakan speed sensor. Seolah-olah dia seperti ini kondisinya. Pertama-tama adalah kita akan rilis parking brake ya kondisinya. Setelah indikator di instrumen cluster hilang, maka jika RPM digas atau ketika unit berjalan akan dibatasi 1200 ya. Kita coba lagi. Nah, ketika digas full
Dalam beberapa detik maka dia akan dibatasi menjadi 1200 rpm ya. Walaupun akselerator pedal kita injak full, tetap dia akan dibatasi ke 1200. Hal ini disebabkan karena speedometer tidak jalan ya, parking brake dirilis, dan unit mendeteksi dalam kondisi diam ya. Jadi buat apa RPM-nya tinggi kalau unit diam? Jadi kondisi itulah yang menyebabkan low power ya, yang dirasakan oleh operator. Jadi simulasinya seperti itu. Semoga bermanfaat. Nantikan video selanjutnya. Terima kasih.